bikin nyaman mobil. Aduh, mana sopirnya nih? Mati sopirnya. Aduh. Apa kak? Dua. Awas kepala. Masuk. Terus. Hai, mobil sana. Mana? Mobil. Samping awas mobil. Pelan. Kau turun dia punya kaki baru nanti angkat ini. Ya, taruh. Tahan. Bawa tahan. Bawahnya tahan. Ya, tahan itu, ya. Jadi sudah. Tahan dulu. Ya, jangan angkat satu, pasang satu. Hah? Secara detail sehingga ada kejelasan nih. Pada kegiatan hari ini kami bukan merupakan eksekusi, tapi kami di sini hadir untuk mengambil kembali tanah milik ahli waris atau klien kami saya oleh PT Arjuna. Kenapa kami katakan PT Arjuna itu menguasai tanah milik ahli waris? Karena berdasarkan fakta persidangan sudah terungkap bahwa tanah milik PT Arjuna itu bukan terletaknya di sini, yaitu di RT 1 RW 2. Sedangkan tanah milik ahli waris ini terletak di RT 5 RW 3. Dan kami perlu sampaikan juga bahwa sertifikat yang dimiliki oleh PT Arjuna itu berasal dari sertifikat 114 yang berada di Jalan Kedoya. Kemudian dilakukan pemecahan menjadi 3 sertifikat, yaitu sertifikat 3523, 3524 dan 3525 ditempatkan di sini. Atas hal tersebut, pada tahun 2013 pada saat ada kegiatan di sini, ahli waris itu sudah mengupayakan agar PT Arjuna itu tidak melakukan kegiatan apapun di sini. Atas hal tersebut, ahli waris membuat laporan polisi di Bareskrim. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai tahap penyidikan, ahli waris atau dilaporkan kembali oleh PT Arjuna dan proses di Polda Metro Jaya itu sampai tahap 21. Sampai dalam persidangan dan dilakukan sidang lapangan atau sidang PS dengan majelis hakim bahwa terbukti tanah milik PT HD Arjuna bukan terletak di sini. Ini adalah milik tanah ahli waris berdasarkan Girik 351 Persil 102 Darat 2 seluas 24.000 meter persegi. Terima kasih. Bang, ini kan tanah milik ahli waris ya Bang. Tapi sudah berdasar putusan sudah ada. Tapi tetap berdiri bangunannya sendiri Bang. Mungkin abang-abang ini gimana solusinya Bang? Kan nggak mungkin angkat bangunan ya Bang. Solusinya sederhana, simple aja. Bahwa kami ini juga tidak kaku. Kalaupun kami datang di sini dan kami ada pemasangan plat, kami juga buka ruang mediasi. Tinggal apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan di sini. Karena kita lihat bahwa selama ini selalu masyarakat kecil yang dikorbankan. Nah, kita lihat kaum oligarki, penguasa yang punya uang selalu menang di dalam peradilan. Ya, orang yang lemah selalu dikalahkan. Tetapi kita bersyukur, saya memberikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada saat itu datang untuk bersidang di tempat ini, persidangan setempat, dan menyatakan bahwa objek yang diklaim oleh PT Arjuna bahwa ini adalah tanahnya dia bukan di sini, tetapi di tempat lain. Begitu. Tapi tadi sempat deadlock ya Bang? Sempat tidak menemukan jalan tengah. Itu bukan sifatnya deadlock. Tadi kami hanya diskusi. Kami menyampaikan kedatangan kami dan keberadaan kami. Hal itu pihak manajemen akan menyampaikan kepada pemilik tanah atau yaitu PT Arjuna, karena si yang tadi berdiskusi sama kami itu hanya pihak pengelola. Sehingga dibilang deadlock atau tidak ada ketemu, sampai saat ini kami belum bisa menentukan itu.
Nanti langkah selanjutnya apa Bang? Langkah selanjutnya setelah pemasangan pelang ini, langkah selanjutnya apa Bang? Nah, tentunya karena ini mengacu yang ada atau bukti-bukti kepemilikan yang ada, bangunan-bangunan yang berdiri atas tanah milik kami tetap menguasai tanah kami. Terkait bangunan silakan mereka mau pindah atau apakan silakan. Tapi kami tetap melakukan kegiatan untuk menguasai tanah milik klien kami. Bukan terhadap bangunan, tapi terhadap tanah milik klien kami. Berarti sampai detik ini tidak ada itikat baik dari mereka ya berarti ya? Kalau dibilang etikat baik, sejak kami somasi pertama dan kedua saja, itu jawabannya itu sudah ngambang. Artinya tidak memberikan satu solusi yang baik. Padahal mereka sudah paham atau sudah mengerti dengan putusan pidana yang sudah ada dan yang dikatakan terdakwa atau Pak Sulardi itu dinyatakan bebas dan onslah. Artinya sudah jelas. Bang, dengan dipasangnya pelang tim kuasa DPP Kerja sendiri ketika tidak lagi digubris Bang, apa yang akan dilakukan? Ya pokoknya kita kuasai ini sampai selama-lamanya, sampai punya kepastian hukum yang jelas. Tapi yang jelas bahwa ini adalah objek tanah yang diklaim oleh PT Arjuna adalah milik klien kami. Klien kami mempunyai girik yang tidak pernah diperjualbelikan oleh siapapun juga, kepada siapapun juga. Oleh sebab itu, kami akan mempertahankan ini sampai kapanpun juga. Sampai ada kejelasan. Kalau itu tadi yang saya katakan bahwa kami tidak kaku, tetapi kami selalu membuka ruang mediasi untuk cari win-win solution. Seperti itu. Langkah-langkah apa Bang? Seandainya Kegiatan pemasangan pelang hari ini kami minta dan kami tegaskan agar pihak PT Arjuna tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik klien kami. Karena ini berdasarkan girik dan dokumen yang jelas, dan di dalam putusan pun sudah jelas bahwa tanah ini bukan merupakan tanah milik PT Arjuna. Berarti per hari ini harus clear ya Bang? Harus clear. Tidak boleh ada kegiatan. Setelah kami melakukan pemasangan, kami akan memberikan himbauan kepada seluruh penyewa-penyewa agar mengosongkan dan meninggalkan tempat ini karena bangunan yang mereka gunakan berdiri di atas tanah milik klien kami. Oke Bang, ini apakah hanya sebatas untuk mengosongkan atau ada kayak penggantian kerugian Bang? Kan ini kan bisnisnya soalnya. Nah, itu kan bagian dari solusi. Ketika kalau memang mereka memberikan tawaran atau solusi yang baik dan tidak merugikan ahli waris atau klien kami, ya kami akan menerima. Tapi sifatnya merugikan atau tidak memberikan suatu kepastian, kami tetap dengan pendiriannya bahwa kami tetap menguasai tanah milik klien kami dan tidak ada kegiatan satupun di atas tanah ini. Saya menambahkan, meluruskan terang ya. Jadi begini, ini kan PT HD Arjuna itu kan awalnya itu membeli dari PT Sutra Pramesti Sakti. Itu direkturnya adalah Nani Lukman. Jadi ketika Nani Lukman itu melakukan pemagaran pada tahun 2013 itu di lokasi ini, para ahli waris itu keberatan. Nah, kemudian pagar-pagar itu dirobohkan. Setelah dirobohkan, kamu memaksakan untuk memagar dengan menghadirkan pengamanan-pengamanan yang ekstra yang tidak tahu dari mana itu. Kemudian para ahli waris itu diam, mundur. Setelah selesai pemagaran ini, kemudian para ahli waris itu, saya kuasa dari ahli waris, termasuk kawan saya yang sudah meninggal, mencari tahu apa sih alas haknya mendirikan pagar di atas tanah ini. Setelah kita tahu bahwa ada indikasi, ada dugaan bahwa melakukan satu pemalsuan tindak pidana atau penyerobotan tanah, maka kita laporkan ke Baris Krim Polri. Yang kita laporkan siapa pemohonnya, yaitu adalah Nani Lukman. Kemudian Nani Lukman dari PT Sukra ini, ketika perkara masih dalam penyidikan dari lidik menjadi sidik, kemudian mereka membuat laporan ke Polda Metro. Jadi yang mau laporkan saya itu Nani Lukman. Nani Lukman ketika melaporkan, kemudian LP laporan saya ke Baris Krim dihentikan di SP3, laporan mereka ke Polda Metro dilanjutkan, kemudian P21 saya ditetapkan tersangka, bahkan saya ditahan. Dalam persidangan ternyata terbukti tidak ada alas hak untuk menahan saya karena tidak ada bukti yang dilaporkan. Ketika saya tanyakan kepada Nani Lukman selaku pelapor, yang melaporkan adalah kuasanya. Kuasanya ini dalam persidangan tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu, kerugiannya apa, surat apa, beliau tidak menjawab. Saya tidak merasa kerugian, tidak ada surat yang dipalsukan. Nah, katanya hanya merasa saya nggak senang dilaporkan ke Baris Krim Polri. Inilah persoalannya. Jadi yang melaporkan itu dalam tanda kutip PT HD Arjuna itu hanya sebagai pembeli dari PT Sutra Pramesti Sakti. Yang melaporkan saya adalah direktur PT Sutra Pramesti Sakti. Tapi adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari PT Sutra Pramesti Sakti ini dengan PT HD Arjuna. Karena terjadi peralihan-peralihan itu dilakukan yang sebenarnya kami menemukan hal-hal yang
tidak wajar, tapi bukan ranah saya. Tanah saya menuntut tidak ada kaitannya karena tanah ini dengan tanahnya PTHD itu berbeda. Alas hak yang digunakan untuk terbitnya SHGB ahli waris Supra Prameswari ini kemudian dipecah menjadi 3 HD Arjuna itu berbeda. Tidak ada satupun giri ahli waris yang digunakan sebagai alas hak untuk terbitnya SHGB mereka. Maka tanah ini berbeda. Maka tidak ada sengketa, tidak perlu putusan pengadilan. Kami didukung oleh peta rinsek, peta desa, letter C, kemudian penetapan wajib pajak. Dari peta itu bisa diketahui di mana letak tanah ini, itu diketahui. Dan ternyata setelah kita dapat petunjuk dan informasi, alas hak gire-gire yang digunakan oleh PT Supra Pramesti Sakti itu menurut keterangan lurah menjawab permohonan surat dari Kepala Kanwil adalah fiktif. Semuanya fiktif, tidak ada tercatat di kantor kelurahan. Nah, kira-kira itu gambaran. Dan rangkaian seluruh cerita ini, inilah modus operandi mafia tanah dan mafia hukum. Karena ahli waris dalam melakukan perjuangan untuk menguasai aset ini dipidanakan. Di dalamnya modus operandi mafia tanah yang bekerja. Makanya kami menggunakan baju sekarang ini aliansi mafia tanah. Itulah terjadi mafia tanah di dunia BPN, bahkan di polisi mafia hukum. Tapi penjaga gawang masih memiliki keadilan. Dalam hal ini pengadilan Jakarta Barat. Oke. Itulah kalau penjaga gawangnya bagus, inilah buktinya. Terbukti mafia tanah bermain di dalam lokasi tanah ini. Ini dan mafia hukum yang bermain di tanah ini. Oke.